Halo semuanya, saya Amalia. Di sini saya akan membahas tentang distorsi pasar. Distorsi pasar adalah ketidakseimbangan atau penyimpangan yang terjadi di dalam pasar yang menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Nah, dalam video ini kita akan membahas lebih dalam tentang definisi, contoh nyata, dan juga studi kasus dari distorsi pasar. Distorsi pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, monopoli, atau perubahan teknologi juga dapat terjadi karena adanya niat pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan cepat atau memperoleh keuntungan di atas batas wajar dengan cara merugikan orang lain. Nah, sedangkan dalam perspektif Islam, yakni suatu kondisi pasar yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana hal tersebut disebabkan oleh penyimpangan atau gangguan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keadaan orang lain dan aturan-aturan syariat Islam tentunya. Lalu untuk contoh di sini ada rekayasa permintaan atau ihtikar, rekayasa penawaran atau bai najasi, tadlis atau penipuan. Lalu yang terakhir ada tagrir atau ketidakpastian. Contoh distorsi pasar adalah ketika pemerintah menetapkan harga maksimum untuk komoditas tertentu sehingga menyebabkan kelangkaan pasokan di pasar. Lalu untuk studi kasusnya dapat ditemukan dalam kasus pengendalian harga sewa di kota-kota besar yang menyebabkan banyak investor enggan membantu properti baru. Sedangkan contoh lainnya adalah subsidi pemerintah yang berlebihan pada industri tertentu yang menyebabkan kompetisi tidak sehat dan merugikan pelaku pasar lainnya. Nah, untuk memahami dampak distorsi pasar, penting untuk menganalisis dulu penyebab dan efek jangka panjangnya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa distorsi pasar menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan dan intervensi dapat mengubah dinamika pasar.